kabarnya? Selalu baik, ceria, dan cinta Yesus. Kakak Grace? Sama Kak, baik dan tetap cinta Yesus. Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita mau bersyukur. Kita angkatkan pujian kita. Selamat pagi Bapa. Dengan penuh rasa syukur kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa dalam surga atas berkat-Mu pada hari Minggu yang cerah ini. Kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami bisa tetap tekun dalam mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tema kita hari ini apa Kak Sisma? Hari ini tema kita akan berbicara tentang berharga di mata Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Baik yang kecil, yang gemuk, yang pendek, yang tinggi, semua berharga di mata Tuhan. Nah, Kasih Grace kita mau angkat pujian kita. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Semuanya tepuk tangan ya.
Asik Kak. Asik. Harus tetap semangat ya, Tetap walaupun semangat memuji kita nggak bisa Tuhan. ketemu. Walaupun dalam situasi ibadah di Di rumah rumah aja. masing-masing. Oke, kita mau lanjut pujian kita. Tadi kita berbicara kita berharga di mata Tuhan. Mau kecil, mau besar, semua berharga di mata Tuhan. Iya, semua berharga di mata Kita mau angkat Tuhan. pujian kita, judulnya apa Kak Grace? Big or small. Big or small? Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Ya, big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke. Tadi lagunya kan big or small Kak, karena walaupun besar, walaupun kecil, semuanya tuh tetap berharga di mata Tuhan dan tetap disayang sama Tuhan. Sesuai dengan lagu kita, Sayang-sayang, disayang, aku Tuhan. disayang. Tuhan. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kita angkatkan pujian kita sekali lagi. Sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke. Nah, Kak Grace, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membacakan ayat hafalan kita atau invokasio kita hari ini yang terambil dari Markus 10 ayat 16 ayat 14b. 14b. Sama-sama kita bacakan ya. 1 2 3 ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Siapa yang punya kerajaan Allah? Anak-anak. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga harus memiliki hati seperti seorang anak. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita berharga di mata Tuhan, bagaimana setiap adik-adik sekolah minggu berharga di mata Tuhan, kita mau angkat pujian kita, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Shalom adik-adik semuanya, bertemu kembali kita ya dalam ibadah KKR hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh ibadah lagi di dalam kebaktian KKR. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami bagi-Mu ya Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan pada saat ini, agar firman-Mu dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita baca Alkitab kita dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Coba kita sama-sama baca ya. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Apa kabar hari ini ya? Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati walaupun kita masih ibadah secara online ya, live streaming. Ya, jadi tidak apa-apa untuk menjaga kesehatan kita. Ya, tema kita hari ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Adik-adik tahu enggak barang-barang yang berharga yang ada di dunia ini? Ada namanya emas, ada namanya berlian, ada namanya permata, ada lagi namanya perak. Kenapa barang-barang ini berharga? Karena barang ini dinilai memiliki sesuatu yang bagus. Ya, kayak dulu 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, banyak orang berebut pakai batu aki. Ya, saya dulu ada batu aki saya 1, tapi sudah nggak dipakai lagi ya, karena nggak musimnya lagi sekarang batu aki. Oh, sampai-sampai batu aki itu ada yang berani belinya sampai 1 miliar. Wah, berharga sekali ya. Ya, jadi hari ini ada cerita tentang anak-anak dan Yesus ya. Anak-anak dan Yesus. Kalau zaman dulu, waktu zaman Yesus, ya waktu zaman Yesus, anak-anak itu tidak ada harganya. Jangankan anak-anak ya, perempuan saja tidak diperhitungkan. Makanya kalau ke rumah-rumah ibadah, anak-anak perempuan itu ataupun perempuan tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya laki-laki. Jadi bagi orang Yahudi yang berharga itu adalah orang laki-laki atau anak laki-laki. Ya, jadi kebiasaan orang Yahudi juga ketika ada imam, maka biasanya orang tua bawa anak-anaknya kepada
imam tersebut. Untuk apa? Supaya imam itu meletakkan tangannya di atas anak-anak tersebut supaya diberkati. Itu orang Yahudi ya. Kita juga kan seperti itu ya sekarang. Anak-anak juga ketika masih kecil dibawa ke gereja. Untuk apa? Supaya dibaptis, dimateraikan menjadi milik Allah. Sehingga kita sesudah dimateraikan, maka kita itu menjadi berharga. Berharga di mata siapa? Di mata Tuhan. Karena kita sudah dicap sebagai anak Allah. Orang yang sudah dibaptis berarti sudah anak-anak Allah. Sudah anak-anak Allah ya. Makanya anak-anak yang sudah dibaptis itu anak-anak yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat lagi ya. Orang-orang tua tadi dengan semangatnya bawa anaknya. Ayo, kita pergi ke imam, kita pergi kepada Yesus supaya diberkati katanya kan. Dibawalah anak-anaknya itu banyak. Ayo. Tiba-tiba apa yang terjadi? Murid-murid Yesus datang menghadang. Hep, mau kemana? Bikin bising aja anak-anak ini. Gak boleh katanya kan. Dihadanglah anak-anak itu. Gak boleh datang ke Yesus. Hep katanya. Kayak polisi ya. Kalau polisi ada orang yang mau masuk kan kalau dilarang. Hep gak boleh. Dilarang. Anak-anak itu juga seperti itu. Dengan gembiranya mereka mau bertemu Yesus tapi hep gak boleh. Kata murid-murid Yesus. Kenapa mereka dilarang? Waktu itu Yesus sedang mengajar. Ya, Yesus sedang mengajar orang banyak. Murid-murid Tuhan Yesus takut Yesus jadi tidak konsentrasi. Kenapa? Anak-anak kan biasanya banyak suaranya ya, suka main. Makanya kita juga sering di PJJ kan gitu ya. Waktu masih PJJ offline, anak-anak itu suka main kan. Bapak ibunya sedang PJJ, anaknya lari sana, lari sana lari sini, ribut semua kan. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak-anak tadi datang dan dihalang oleh murid-murid Yesus, Yesus pun berkata, kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, hebat dia berarti anak-anak. Berarti orang yang masuk ke kerajaan Allah itu, kerajaan sorga, kok harus seperti anak-anak? Jadi bapak-bapak harus balik jadi anak-anak ya? Bukan seperti itu nak ya. Jadi gini, bagaimana sih sifat seorang anak? Kalau kita lihat perbedaannya, sifat seorang anak dan orang dewasa. Anak-anak itu tidak pendendam, polos, tidak suka berbohong. Iya kan? Contoh ya. Kalau ada orang ini yang mencari bapak kita, tapi sebelumnya dibilang bapaknya sama anaknya, Tongat, nanti kalau ada yang cari bapak, bilang bapak nggak ada ya, katanya. Lalu datanglah orang ke rumah, diketok. Siapa? Oh saya, ada bapak di rumah. Kata tamu itu kan. Lalu si anak ini dengan polosnya berkata, kata bapak tadi dibilang bapak gak ada di rumah. Padahal bapaknya ada di rumah kan. Anaknya gak berbohong. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak suka berantem ya sama temannya. Entah berebut
permen lah, atau berebut makanan, itu bisa berantem. Sampai cakar-cakaran mungkin ya. Sampai cakar-cakaran. Tapi setelah beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian, apa yang terjadi? Kau mau permenku nak? Kau mau rotiku? Bagi yuk. Nah, dalam hitungan menit atau hitungan jam sudah berteman kembali. Coba kalau orang dewasa, kalau dia berantem, wah bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa sudah mau meninggal pun tidak berdamai. Itulah bedanya ya, anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak tadi, begitu dia berantem dengan temannya, beberapa menit atau beberapa jam kemudian sudah berteman kembali. Artinya anak-anak itu gampang sekali memaafkan. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu suka mendendam. Ya, suka mendendam dalam hati. Kalaupun dimaafkan, mungkin memaafkannya pura-pura aja. Ada yang dalam mulutnya, ya saya maafkan katanya kan, tapi dalam hatinya, awas kau nanti ya, awas kau nanti ya, awas kau nanti ya katanya terus. Diancam. Jadi inilah maknanya kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Makanya anak-anak itu berharga di hadapan Yesus. Nah, sekarang sudah tahu ya anak-anak sekolah minggu, kenapa anak-anak sekolah minggu itu berharga di mata Allah. Ya. Bukan orang dewasa disebutkannya tadi, tapi anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus sudah mengatakan kita itu berharga di hadapan Dia, tentu kan ada nih yang harus kita lakukan ya. Jangan mentang-mentang hari ini kita sudah mendengar, anak-anak sekolah minggu kan sudah berharga di hadapan Allah. Artinya ketika dibilang berharga, aku kan sok mahal lah, gak mau aku sembarangan berteman, gak mau aku berteman dengan si Anu, dia gak orang kaya, aku gak mau berteman dengan dia jelek. Gak seperti itu. Ya, ketika kita sudah dikatakan berharga di hadapan Allah, bukan berarti anak-anak sekolah minggu itu harus sombong, justru harus merendahkan diri. Merendahkan diri ya. Ya. Jadi tidak boleh teman itu dipandang berdasarkan wajahnya atau kekayaannya atau kecantikannya ataupun kegantengannya. Tidak seperti itu. Bagi Tuhan itu sama semua manusia. Di hadapan Tuhan sama semua, tidak ada beda-bedanya. Ya, baik yang ganteng, baik yang cantik, baik yang pendek, baik yang tinggi. Karena ada tadi lagu ya, big or small, short or tall. Semua berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Ya, jadi hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Kenapa? Kita itu sudah diangkatnya menjadi anaknya. Dan Yesus juga sudah rela mati di kayu salib supaya kita itu selamat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang anak yang sudah berharga di hadapan Tuhan? Tentu menghargai pemberian Tuhan tersebut. Ya, pemberian tersebut harus kita hargai dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya kan? Tuhan sudah menghargai kita, jadi kita harus menghargai Tuhan juga.
Jadi anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak yang berharga, marilah kita jaga seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, pergaulan kita supaya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang suka berbohong? Ada yang suka berbohong? Oh, enggak boleh ya. Anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Anak Tuhan itu harus jujur, rajin. Nah, itu tanda-tandanya sudah berharga di hadapan Tuhan. Bukan sok pintar, sok mahal, tapi merendahkan diri. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Menunduklah seperti padi katanya. Orang yang pintar bukan menyombongkan kepintarannya ya, tapi justru dia semakin merendah, nggak mau menyombongkan diri. Padi kan kayak gitu ya. Padi seperti itu, semakin banyak isinya, maka dia akan semakin merunduk. Merunduk bukan direndahkan ya, tapi dia menunjukkan, oh buah saya sudah banyak loh, saya bukan menyombongkan diri, tapi saya merendahkan diri saya. Jadi seperti itu, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan harus senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oke, jangan seperti cerita tentang kayu yang pernah nggak dengar cerita tentang kayu yang ada di hutan yang katanya ada yang satu-satu citanya jadi kapal pesiar, ada satu lagi cita-citanya mau jadi kereta kuda raja, terus ada satu lagi cita-citanya ingin jadi tempat palungan, tempat makan ternak. Tercapai nggak cita-citanya semua? Tercapai. Yang tadi ingin jadi kapal pesiar, oh tercapai dia. Ada penebang pohon, ditebangnya pohon tadi, dibawanya ke kota, dijadiin kapal. Jadilah dia kapal pesiar. Ada juga yang tadi mau jadi kereta kuda raja, jadi juga impiannya. Sehingga dengan bangga dia, ya sombong dia. Ore, aku sudah tercapai cita-citaku. Aku sudah jadi kereta kuda raja. Yang mau jadi palungan tadi, tercapai nggak cita-citanya? Tercapai juga. Tercapai juga ya. Ada seorang yang punya ternak, diambilnya lah kayu itu. Kebetulan dia punya ternak domba. Jadi dia belum punya palungan tempat makan ternaknya. Dan diambillah kayu itu, dibentuknya lubang sehingga bisa ditaruh ke dalam makanan ternak tadi. Tercapai. Dan ternyata siapa yang paling berharga? Wah, ternyata waktu Yesus mau lahir, ternyata Yesus lahirnya di palungan tadi. Wah, berarti siapa nih paling hebat? Pohon yang cita-citanya jadi palungan tadi. Kenapa? Mesias lahir di sana loh. Mesias, anak Allah lahir di palungan itu. Nah, jadi seperti itu, nggak perlu kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi seperti itu firman Tuhan hari ini untuk anak-anak sekolah minggu semua. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita bisa berharga di hadapan Tuhan semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah mengangkat kami. Tuhan telah membiarkan anak-anak untuk datang kepada Engkau untuk diberkati. Kami juga anak-anak sekolah minggu mau diberkati oleh-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang berharga di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidupmu berharga. Mana kertas kita tadi itu Kak? Oke, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita angkatkan pujian kita ini sekali lagi, mengingatkan kita kembali betapa kita berharganya di hadapan Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu boleh dipakai Tuhan dan begitu dicintai Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terpudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang terpudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita akan mengumpulkan
persembahan kita angkatkan pujian si pepulung mempersembahkan kita. Kita mau landak ya Kak Grace? Iya. Sudah Dan lama sambil nggak berdiri landak. juga boleh. Si pepulung mempersembahkan si andes kendage mandi bata tanda mia ukur ban pasu-pasuna si simpar denaman banta asa singgo isi kape asa singgo itu tuken pengatakan wujudan keperibatan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga dari persembahan yang kami kumpulkan dapat dipakai untuk memberitakan firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat semua anak-anak KKR, GBKP Rukun Batam Center dimanapun berada, Tuhan yang memberkati di dalam sekolah, di dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan roh kesetiaan dan roh kesetiaan kepada dia Tuhan untuk senantiasa memuji muliakan nama-Mu, dan juga di dalam dia mengikuti sekolah, Tuhan juga yang memberkati sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan tekun sehingga memperoleh nilai yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh orang tua, kiranya Tuhan yang memberkati orang-orang tua kami sehingga di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan juga kesehatan Tuhan tetap limpahkan kepada seluruh orang tua kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami ini, kiranya Tuhan tetap memberkati sehingga bangsa negara kami ini Tuhan senantiasa dapat berjalan dengan baik, roda pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami dan seluruh instansi yang terkait untuk menjalankan pemerintahan. Berkati juga kota kami Tuhan, kota Batam, kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera bagi kota kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Sebagai penutup ibadah kita hari ini, kita mau angkatkan satu pujian lagi. Kita mau katakan, lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Shalom. Ibadah kita sudah Ibadah kita selesai, sudah selesai. sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Cut.